Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171106. Berasal dari kelas A1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari yang terhormat Bapak Adi Mursalin, yaitu tentang perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan, dan membuang produk dan jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Mengapa perilaku konsumen itu penting? Karena untuk membantu pemasar memahami apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami bagaimana konsumen memutuskan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Berikut analisis perilaku konsumen. Harus mengungkapkan beberapa poin, yaitu yang pertama, apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif seperti produk, merek, dan lain-lain. Poin yang kedua, apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih antara berbagai pilihan. Poin yang ketiga, perilaku konsumen saat meneliti dan berbelanja. Bagaimana lingkungan konsumen mempengaruhi perilaku mereka. Dalam banyak kasus, merek mempengaruhi perilaku konsumen hanya dengan hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Pikiran tentang bagaimana IKEA tampaknya memaksa Anda untuk membelanjakan lebih dari yang Anda inginkan setiap kali Anda masuk ke toko. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen untuk mengatakannya? Ada tiga kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Minat pendapat individu dipengaruhi oleh demografi, seperti usia, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Faktor yang kedua, faktor psikologis. Respon individu terhadap pesan pemasaran akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Faktor yang ketiga, faktor sosial. Keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial, pendapatan, semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Berikut ada jenis-jenis perilaku konsumen. Ada 4 jenis utama perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen, sehingga sebelum melakukan investasi bernilai tinggi, bayangkan membeli rumah atau mobil. Ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembelian yang mengurangi disonasi. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian, tetapi kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Disonasi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Bayangkan Anda membeli mesin pemotong rumput. Anda memilih salah satu berdasarkan harga dan kenyamanan. Tetapi setelah membeli, Anda akan meminta konfirmasi bahwa Anda telah membuat pilihan yang tepat. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan. Anda pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan Anda. Anda menunjukkan pola kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Yang keempat, perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda, bukan karena tidak puas dengan produk sebelumnya, tetapi karena mencari variasi.
Seperti ketika Anda mencoba aroma shower gel baru, mengetahui jenis pelanggan yang menarik e-store Anda akan memberikan Anda ide yang lebih baik tentang cara mengelompokkan jenis pelanggan. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, kampanye pemasaran. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, preferensi pribadi. Yang keempat, pengaruh kelompok. Yang kelima, daya beli. Pola perilaku pelanggan. Pola perilaku pembeli tidak identik dengan kebiasaan membeli. Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan spontan. Menjadi seiringnya waktu, sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi. Setiap pelanggan memiliki kebiasaan pembeli yang unik, sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakterisasi yang unik kepada pemasar. Pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, tempat pembelian. Sebagian besar waktu pelanggan akan membagi pembelian mereka di antara beberapa toko, meskipun semua barang tersedia di toko yang sama. Pikiran hypermart favorit mereka, meskipun juga dapat menemukan pakaian dan sepatu di sana. Anda mungkin membelinya dari merek pakaian yang sebenarnya. Ketika pelanggan memiliki kemampuan dan akses untuk membeli produk yang sama di toko yang berbeda, mereka tidak setia secara permanen ke toko manapun, kecuali jika itu adalah satu-satunya toko yang mereka akses. Mempelajari perilaku pelanggan dalam hal pilihan tempat akan membantu pemasar mengidentifikasi lokasi toko utama. Yang kedua, barang yang dibeli. Yang ketiga, waktu dan frekuensi pembelian. Yang keempat, metode pembelian. Poin yang berikutnya, segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasikan jenis pembeli selalu penting, karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi efektif menjadi lebih penting. Hanya 33% perusahaan yang menggunakan segmentasi pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasakan dampak signifikan. Jadi penting untuk menemukan teknik segmentasi yang memberikan kejelasan dan sesuai dengan bisnis Anda. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi. Yang pertama, manfaat yang dicari. Seorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 4 alasan berbeda: pemutihan gigi, sensitif, rasa, atau harga. Ketika pelanggan meneliti produk atau layanan, perilaku mereka dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang manfaat, fitur, nilai kasus penggunaan, atau merupakan masalah yang paling memotivasi mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang kedua, berbasis acara atau waktu. Segmen perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu, mengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Peristiwa universal berlaku untuk sebagian acara besar pelanggan atau audiens target, misalnya liburan dan acara musiman, ketika konsumen lebih cenderung melakukan pembelian tertentu. Kesempatan pribadi berulang adalah pola pembelian untuk pelanggan individual yang berulang secara konsisten selama beberapa waktu, misalnya ulang tahun, anniversary, atau liburan belanja bulanan, atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi. 3. Tingkat penggunaan. Penggunaan produk atau layanan adalah cara umum untuk mengelompokkan berdasarkan perilaku berdasarkan frekuensi di mana pelanggan membeli dari atau berinteraksi dengan produk layanan. Perilaku penggunaan dapat menjadi indikator prediktif yang kuat dari loyalitas atau
beracun dan oleh karena itu nilai seumur hidup. Yang kelima, status pengguna. Ada banyak kemungkinan status pengguna yang mungkin Anda miliki tergantung bisnis Anda. Beberapa contohnya adalah non-pengguna, prospek, pembeli pertama kali, pengguna biasa, dan pembelot atau dalam kurung mantan pelanggan yang beralih ke pesaing. 6. Tahap perjalanan pelanggan. Segmentasi audien berdasarkan kesiapan pembeli memungkinkan pemasar untuk menyelaraskan komunikasi dan mempersonalisasi pengalaman untuk meningkatkan konversi di setiap saat. Selain itu, membantu mereka menemukan tahapan di mana pelanggan tidak mengalami kemajuan sehingga mereka dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang terbesar untuk peningkatan, bahkan pada perilaku pasca pembelian. Selain cara tradisional, ini jenis segmentasi lainnya adalah model RFM. Pendekatan ini populer di kalangan pemasar e-commerce karena membantu mereka menciptakan pengalaman pelanggan seputar informasi yang mereka dapatkan tentang setiap segmen pelanggan. Sekian dari saya tentang materi perilaku konsumen hari ini. Jika masih ada kata-kata yang kurang atau kekurangan dari isi dalam video ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.